Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Surya dari Teknik Kimia NLP 5008201017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang praktik nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Yang pertama, apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang ketiga penerapan nilai-nilai Pancasila, yang keempat pembahasan data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila lahir di tengah-tengah budaya luhur yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia yaitu ide atau gagasan atau cita-cita yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai tujuan dalam menjalankan sebuah negara. Ideologi terbentuk karena kebudayaan. Oleh karena itu, dalam menentukan ideologi, suatu negara harus berkaca pada kebudayaan yang ada di negaranya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila terangkum dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adanya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta beserta isinya dengan lambang bintang. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dengan lambang latai. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Maknanya adalah bangsa Indonesia yang multikultural, di mana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras. Semua berbeda serta perbedaan tersebut hanya bisa bergabung dengan menggunakan persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan haknya, ia menyadari perlu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dengan lambang kepala banteng. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah keadilan akan terlaksana bila mana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Dapat dikatakan hubungan keadilan antara negara dengan warganya dalam arti negaralah wajib memiliki dalam bentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara. Hal ini karena telah tertanam dalam kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Menurut observasi yang saya lakukan tentang seberapa penting sih Pancasila bagi bangsa Indonesia, semua responden yang saya tanyai menjawab bahwa ya, Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia. Namun, faktanya setelah saya tanyakan mengenai seberapa sering mereka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam rentang 1-5, sebagian besar menjawab 4, dan ada 4 orang menjawab 5, 6 orang menjawab 3, dan bahkan ada 1 orang yang menjawab 2. Dari sini dapat dilihat bahwa mereka tahu bahwa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya masih jauh dari kata baik. Masyarakat perlu sesuatu yang dapat mengenalkan mereka bagaimana cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu solusinya adalah dengan mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila. Namun masalahnya di sini adalah pendidikan Pancasila hanya terdapat di jenjang perkuliahan saja. Sedangkan masyarakat di sekitar
Sedangkan masyarakat di sekitar saya itu mayoritas tidak berkuliah. Sebagian masyarakat di sekitar saya hanya lulusan SMA, bahkan ada yang hanya lulusan SD. Maka dari itu, akan lebih baik jika pendidikan Pancasila ini dapat dimaksimalkan di jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, sehingga masyarakat sekitar itu bisa tahu dan mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.